dipersembahkan oleh, didukung oleh. Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung tahun 2009. Ada banyak perkembangan yang terjadi di sektor perbankan nasional. Dampak krisis keuangan global tahun 2008 yang lalu ternyata membawa banyak pengaruh bagi perkembangan perbankan di tahun ini. Selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan catatan kinerja perbankan tahun ini serta bagaimana nanti perkiraan dan tantangan yang akan dihadapi dunia perbankan tahun 2010. Bersama saya Frida Litwina, inilah Kaleidoskop Perbankan selengkapnya. Sisa krisis keuangan global tahun 2008 masih sangat terasa di tahun 2009. Sejalan dengan proses pemulihan ekonomi, perbankan mengambil sikap hati-hati dalam menentukan keputusan, khususnya dalam penyaluran kredit bagi dunia usaha. Hal ini juga dialami oleh bank-bank yang terhimpun dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah atau Asbanda. Selama tahun 2009, bank-bank ini mengalami pertumbuhan kredit yang menurun dibanding tahun sebelumnya. Krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan 2008 lalu masih memberikan dampak yang kurang positif bagi kinerja industri perbankan nasional. Meski demikian, Indonesia merupakan salah satu negara terbaik di kawasan Asia selain China dan India yang masih bisa mengalami pertumbuhan di tengah-tengah sepinya sentimen positif di pasar. Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Asbanda, sekaligus Dirut Bank DKI, Winnie Erwindia mengakui tahun 2009 merupakan tahun yang cukup berat bagi perbankan nasional. Namun demikian, di sisi lain, bank-bank pembangunan daerah di tanah air berhasil memberikan kinerja positifnya seiring tugasnya dalam menyediakan modal bagi pembangunan di daerah. Menurut Winnie, pencapaian yang paling menonjol selama 2009 adalah berhasil dihimpunnya dana sekitar 4,8 triliun rupiah dari 23 BPD untuk membiayai 13 proyek pembangkit listrik melalui program 10.000 megawatt. Selain itu, BPD juga makin gencar melakukan ekspansi retail dan kredit perumahan karena merupakan lokomotif di daerahnya masing-masing. Meski demikian, pendanaan Bank Pembangunan Daerah selama ini masih sangat tergantung pada anggaran pemerintah daerah yang menjadi pemiliknya. Saat Pemda merealisasikan belanjanya, maka likuiditas BPD pun menjadi seret. Pengelolaan likuiditas di BPD menjadi lebih rumit karena banyaknya proyek pemerintah yang baru dikebut pada kuartal ketiga tahun ini. Ini membuat banyak BPD harus menyiapkan dana dalam jumlah besar menjelang akhir tahun. Di Bank DKI sendiri misalnya, penyerapan anggaran proyek pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang merupakan pemilik Bank DKI tahun ini naik menjadi 80%. Sementara realisasi belanja Provinsi DKI Jakarta rata-rata 60%. Di sisi lain, Winnie berbangga hati karena BPD mendapatkan kesempatan untuk ikut aktif dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Selama ini pemerintah telah menunjuk BPD-BPD untuk berkontribusi dalam program KUR. Apalagi pemerintah telah mengucurkan dananya sebesar 2 triliun rupiah per tahun untuk menunjang keberhasilan program KUR ini. Akhirnya pun BPD dapat ikut serta di dalam program kredit usaha rakyat. Semula memang ada kekhawatiran dari pihak